Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Titi Prihatin MPD dan kepada yang terhormat Ibu Dr. Tri Suminar MPD. Selanjutnya kepada seluruh teman-teman pengembang kurikulum S2 Universitas Negeri Semarang. Perkenankan di kesempatan kali ini saya Ali Mustafa ingin menjelaskan tentang sistem pendidikan dan strategi pengajaran di negara Finlandia. Nah, penjelasan kali ini saya mengambil dua referensi buku. Pertama, tentang sistem bertema sistem pendidikan di Finlandia, itu adalah catatan dan pengalaman seorang ibu, Arafihde Edi Putri. Terus yang kedua itu dari buku Teach Like Finlandia, yaitu mengajar seperti di negara Finlandia yang dikarang oleh Timothy Walker. Jadi nanti di kesempatan kali ini nanti akan ada paling tidak dua pembahasan besar, yaitu membahas tentang sistem pendidikan Finlandia, dan yang kedua adalah strategi yang digunakan guru-guru Finlandia. Nah, kenapa saya mengambil topik di negara Finlandia? Karena ada hal yang menarik bahwa di negara Finlandia, negara yang kecil ini, pada tahun 2001 ini Finlandia itu berhasil mencatatkan skor tertinggi dalam penyelenggaraan PISA atau Program for International Student Assessment. Nah, program ini itu adalah penilaian akan berpikir kritis anak-anak usia sekolah, baik bidang matematika, sains, bahasa. Nah, oke. Nah, yang pertama yang saya tes adalah sistem pendidikan umum di Finlandia. Nah, bahwasanya di Finlandia itu memegang falsafah pendidikan untuk semua, atau pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Nah, di mana seseorang akan terus belajar hal yang baru sepanjang hidupnya, baik secara formal maupun non formal. Nah, tentu ini sejalan di tengah lingkungan kehidupan dunia yang terus berkembang, nah, dan selalu berubah cepat sepanjang waktu. Jadi pendidikan untuk semua dan pendidikan seumur hidup adalah menjadi falsafah utama pendidikan Finlandia. Nah, untuk mendukung falsafah tersebut atau dasar pendidikan tersebut, 8 kompetensi kunci agar mampu belajar seumur hidup ala Finlandia. Yang pertama, siswa-siswa itu harus belajar untuk terus belajar. Bagaimana dia itu harus belajar. Yang pertama. Yang kedua, mampu berkomunikasi dalam bahasa ibu, bahasa Finlandia. Terus yang kedua adalah mampu berkomunikasi dalam bahasa asing. Ada bahasa Swedia, ada bahasa Inggris. Terus kompetensi di bidang sosial dan sipil. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi diri, berkaitan dengan minat dan bakatnya. Yang kelima adalah kesadaran akan budaya dan ekspresinya. Yang keenam, keterampilan digitalisasi. Ini hal teknologi. Nah, terus selanjutnya adalah kompetensi matematika dan ilmu dasar teknologi. Dan yang terakhir, yang ditekankan dalam belajar seumur hidup adalah rasa untuk terus berinisiatif dan kreatif. Nah, ini adalah 8 kunci kompetensi. Nah, langsung menuju ke pendidikan formal. Nah, bahwasanya pendidikan formal itu pertama kali di Finlandia adalah pendidikan tingkat awal, yaitu taman kanak-kanak kalau di Indonesia. Terus yang kedua adalah pendidikan dasar. Nah, ini sebagai pendidikan wajib, ya. Wajib untuk semua anak usia sekolah 7 sampai 16 tahun dan ini gratis. Nah, setelah 1 sampai 6 tahun itu di sekolah pertama,
taman kanak-kanak, selanjutnya adalah pendidikan dasar. Itu pendidikan 9 tahun. Terus yang ketiga adalah pendidikan menengah. Nah, ini setingkat dengan sekolah menengah atas atau SMK. Nah, terus yang terakhir adalah pendidikan tinggi seperti politeknik dan universitas. Nah, ini nanti dilanjutkan dengan magister dan juga ada doktoral. Nah, yang menarik adalah bahwa di Finlandia itu punya pandangan seperti ini. Aktivitas siswa saat tidak berada di sekolah memiliki peran penting untuk pendidikan. Nah, ada sekitar 100.000 asosiasi pemerintah dan non-pemerintah dengan sekitar 15 juta anggota yang dapat diikuti siswa sepulang sekolah. Jadi siswa itu sepulang sekolah tidak melakukan hal-hal negatif, harapan seperti itu. Karena disediakan wahana atau kelompok atau ekstra di masyarakat itu baik di olahraga, seni, atau budaya, ataupun bidang lainnya. Nah, tentu ini memiliki dampak positif yang besar terhadap kesejahteraan, kesehatan anak, serta modal sosial dan dapat mendukung program di sekolah. Karena kan memang kehidupan di luar lingkungan sekolah itu kan lebih panjang. Nah, secara umum seperti ini sistem pendidikan Finlandia, bahwa 0 sampai 6 tahun itu di taman kanak-kanak. Terus 1 sampai 7 sampai 16 tahun, 9 tahun wajib belajar sekolah dasar. Nah, selanjutnya di sekolah dasar ini nanti bisa menuju ke SMA selama 3 tahun atau SMK, atau ke sekolah kejuruan selama 3 tahun. Nah, uniknya begini, kalau di SMA memang ditujukan untuk ke universitas dan vokasional atau sekolah kejuruan itu ditujukan untuk ke politeknik. Setelah ke universitas dia naik ke magister, setelah magister dia naik ke doktoral. Jadi sebenarnya begini, siswa atau anak itu dididik mau menjadi mau berkarya di kejuruan atau keahlian. Kalau berkarya keahlian berarti dia di vokasional. Nah, dan di vokasional ini, dia diarahkan benar ke politeknik. Nah, harapannya tidak ada nanti sekolahnya di vokasional, tetapi nanti kuliahnya di universitas. Nah, ini sistem pendidikan secara umum di Finlandia. Oke, saya lanjutkan. Terus waktu belajar di Finlandia. Nah, waktu belajar sekolah dasar di Finlandia itu sekitar 4 jam, termasuk makan siang. Ya, jam pelajaran terus meningkat seiring meningkatnya usia anak. Oke. Terus pada kelas 9, siswa itu belajar mulai yang terendah itu 4 sampai 9 jam per hari. Nah, waktu sekolahnya itu hari Senin sampai hari Jumat. Nah, apabila aktivitasnya itu padat, jadi paling pagi sekolah itu dimulai pukul 8 sampai pukul 4 sore, dan ini pun tidak tiap hari. Nah, umumnya di Finlandia itu siswa belajar 6 jam. Bisa mulai pukul 8, 9, atau 10. Nah, setelah itu jeda istirahat jam 11 sampai jam 12. Nah, dengan mulai sekolah masuknya itu waktunya yang berbeda-beda, juga selesainya bisa berbeda-beda. Bisa selesai jam 1, bisa selesai jam 2, dan maksimal itu bisa selesai jam 4 untuk yang masuk ke jam 10. Nah, sedangkan di hari Jumat, sekolah dasar itu selesai pukul 2. Nah, ini lebih awal untuk membuka kesempatan menikmati suasana akhir pekan di Sabtu dan Minggu. Oke. Terus selanjutnya, jam pelajaran tidak memberatkan dan siswa juga memiliki waktu yang cukup untuk istirahat, bermain, dan melakukan hobinya. Nah,
dalam setahun, nah, itu secara umum sekolah itu 190 hari karena dipotong dengan liburan dan macam-macam. Oke, itu waktu belajar di Finlandia. Terus yang selanjutnya, yang kelima adalah fasilitas sekolah. Nah, pemerintah itu menyediakan transportasi gratis untuk anak sekolah. Nah, untuk anak yang berjarak 5 km lebih dari sekolah. Karena ya memang memungkinkan kalau ada sekolah, ada transportasi gratis karena memang negara kecil dan cukup terjangkau. Nah, terus yang kedua adalah siswa mendapatkan fasilitas buku gratis, ya, makan siang juga gratis, alat tulis juga gratis, ini untuk sekolah dasar. Nah, perpustakaannya pun memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan luar biasa. Hampir di setiap sudut kota itu ada perpustakaan yang komplit dan luar biasa fasilitasnya. Nah, sekolah itu menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dokter, bidan, dan juga termasuk psikolog. Nah, untuk hal-hal informasi di seluruh Finlandia itu disediakan di peda.net dan komunikasi antar sekolah, siswa, dan orang tua dilakukan lewat wilma.jkt.fi. Semuanya sudah terdigitalisasi. Nah, pihak sekolah itu menyarankan lebih baik dan bermanfaat jika siswa belajar bahasa Finlandia dari penutur aslinya. Nah, ini untuk orang-orang pendatang. Terus selanjutnya adalah anak-anak dibuat nyaman untuk menerima karakter pribadinya dan menjadi diri sendiri apa adanya. Nah, ini tidak dipaksa anak menjadi orang lain, harus menjadi dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah sekolah mendidik bahwa anak-anak itu dapat diberi kepercayaan untuk mengambil hanya yang menjadi haknya. Nah, tentu 2 poin terakhir ini berkaitan dengan kualitas guru di Finlandia. Oke, sekarang menuju ke bagaimana sih guru di Finlandia. Nah, guru di Finlandia dalam hal ini adalah sekolah dasar, minimal itu master atau S2. Nah, master atau S2 itu minimal. Selanjutnya, guru itu memiliki tempat yang khusus dan sangat dihargai di masyarakat. Nah, bahkan ya, profesi guru itu setara bergengsinya dengan seorang polisi, seorang dokter, dan manajer. Sehingga dalam seleksi guru itu hanya kemungkinan 10% pelamar guru terbaik yang diterima. Jadi tidak mudah menjadi guru kalau di Finlandia. Dan ketika sudah menjadi guru ya benar-benar guru yang berkualitas. Oke, nah sekarang menuju ke kurikulum sekolah. Sekolah dasar tidak menerapkan sistem nilai dan tes nasional. Nah, hanya di akhir SMA atau SMK. Nah, ini kan di akhir kelas 9. Nah, oleh masing-masing sekolah dan guru yang bersangkutan itu melakukan tes. Nah, tesnya itu berfokus menumbuh kembangkan hal yang sesuai dengan kemampuan siswa, meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan siswa secara individu. Nah, bagaimana soal targetnya? Tidak ada hukuman untuk sekolah yang tidak mencapai target. Oke. Terus kurikulum disusun oleh Badan Nasional Pendidikan di Finlandia. Nah, ini untuk mewujudkan cara yang berkesinambungan dalam menerapkan pendidikan yang seumur hidup. Jadi secara garis besar, secara dasar, kurikulum dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi itu disusun oleh Badan Nasional. Oke, secara dasar, tetapi dapat dikembangkan. Nah, lembaga pendidikan tinggi, universitas dan politeknik diberi kebebasan untuk mengatur isi program studinya masing-masing. Nah, jadi kurikulum yang disusun oleh Badan Nasional tadi itu hanya pada sampai sekolah menengah. Ya.
baik atas ataupun kejuruan. Nah, ketika terjadi perubahan kurikulum, nah kurikulum ini diperkenalkan kepada masyarakat secara bertahap. Nah, dan yang terakhir adalah menekankan pencapaian 8 kompetensi kunci pembelajaran seumur hidup. Jadi dasar kunci kompetensi 8 tadi itu menjadi salah satu yang paling ditekankan. Selanjutnya itu anggaran. Nah, seluruh anggaran pendidikan ditanggung oleh negara. Nah, karena memang notabene adalah sudah menjadi negara yang maju. Nah, anggaran untuk sekolah dasar itu sebesar 38% dari anggaran keseluruhan pendidikan atau sekitar 4,7 juta euro. Ya. Terus anggaran untuk universitas riset sebesar 18,8%. Nah, pelaksanaannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal, namun tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pendidikan di Finlandia itu prosentasinya sangat tinggi, cukup tinggi, baik dari sekolah dasar, di universitas maupun untuk riset, keperluan riset. Oke, bagaimana berkaitan dengan pengukuran hasil belajar? Nah, di Finlandia tidak ada tes nasional untuk pendidikan dasar. Nah, dan tes di kelas 1 dan 2 itu tidak berupa angka, hanya berupa nilai verbal. Misalkan kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, penilaian angka ini diberikan mulai dari kelas 3. Oke. Nah, terus selanjutnya, tujuan pendidikan adalah untuk memotivasi pembelajaran dan mengembangkan kapasitas diri sendiri atau diri siswa. Oke. Berkaitan dengan penilaian atau asesmen, itu diberikan dalam satu semester, setiap akhir semester. Tetapi prinsipnya begini, siswa harus diberi motivasi dalam pembelajaran. Terus yang selanjutnya, siswa dapat mendapatkan dasar pengetahuan yang dipelajari sesuai usia dan kelasnya. Nah, terus yang terakhir adalah pengajar ini harus mengarahkan siswa agar memikirkan metode pembelajarannya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan belajar bagaimana saya harus belajar, karena setiap anak, setiap siswa itu mempunyai gaya belajar masing-masing. Oke, sekarang berkaitan dengan pengukuran hasil belajar. Nah, masih pengukuran belajar bahwa pembelajaran adalah proses mengembangkan diri siswa dalam lingkungan sekolah. Maka tidak perlu ada penilaian dengan peringkat atau kompetisi. Aspek interaksi sosial menjadi perhatian dan pertimbangan dalam evaluasi pendidikan. Selanjutnya, skala penilaian misalkan. Penilaian itu paling rendah itu 4, paling tinggi itu 10 kalau di Finlandia. Nah, mulai dari 10 itu hebat, 9 baik sekali, 8 baik, 7 memuaskan, 6 cukup, 5 lulus, dan 4 tidak lulus. Nah, sekarang begini. Apakah ada anak yang tinggal kelasnya? Atau duduk di kelas yang tidak sesuai umurnya? Yang sudah seharusnya umurnya sudah kelas 2, tetapi masih tinggal di kelas 1. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak bukan Finlandia, di pendatang. Nah, yang walaupun sudah ada kursus intensif, namun masih mengalami kesulitan bahasa Finlandia, sehingga seharusnya sudah di kelas 3 misalkan, tetapi secara kemampuan masih di kelas 2, nah, seperti itu. Kalau di sana bahasanya bukan tinggal kelas, namun ya diperbolehkan mengikuti tahun kedua. Nah, kenapa? Nah, mengikuti tahun kedua ini juga harus mempertimbangkan pendapat orang tua. Ya,
Jadi misalnya di kelas 2 itu 2 tahun, itu juga harus mempertimbangkan pendapat orang tua. Apakah anak memang mengalami kendala secara akademik atau mungkin misalkan apakah dengan tidak di kelas 2 ini 2 tahun, itu apakah nanti akan terjadi kendala psikologis? Nah, ya, ini harus dipertimbangkan. Nah, ini tentu untuk kebaikan anak juga dan perkembangan anak. Jadi dalam menilai itu dan juga ketika dalam berpindah kelas itu harus mempertimbangkan keadaan anak dan juga orang tua. Oke. Sekarang ke pendidikan anak usia dini, sekolah formal pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini yang dimaksud ini adalah penitipan anak berusia 1 sampai 5 tahun atau sampai 6 tahun. Nah, pendidikan anak usia dini itu ada beberapa pilihan kalau di Finlandia. Yang pertama itu adalah institusi penitipan anak, baik milik pemerintah maupun swasta. Yang kedua penitipan anak dalam keluarga. Yang ketiga penitipan anak dalam grup keluarga. Jadi beberapa grup keluarga itu membuka penitipan anak. Nah, kelompok penitipan anak terbuka dan taman keluarga. Terus yang kelima, kelompok bermain. Nah, ini biasanya 2 sampai 3 hari per minggu, kurang lebih 3 jam. Dan ada permainannya itu ada permainan musik atau aktivitas motorik yang lainnya. Nah, untuk taman kanak-kanak itu merupakan pendidikan resmi sebelum sekolah. Biasanya untuk yang usia 6 tahun. Nah, ada juga yang pilihan yang terakhir, itu penitipan keluarga dengan pelayanan 24 jam ini bagi orang tua yang full kerja. Nah, bagaimana dengan pembelajaran? Nah, pembelajaran ini dimulai itu bahwa jam 8 itu tiba di tempat. Nah, setelah itu ada sarapan, ada rutinitas bersama, ada aktivitas pedagogi kelompok pada jam 9. Nah, ada juga kegiatan di luar gedung selama 1 jam, dan yang terakhir itu ada makan siang. Nah, sebenarnya ini sudah selesai secara umum. Nah, tetapi apabila setelah makan siang ini bisa dijemput oleh orang tua karena pembelajaran secara umum sudah selesai. Namun, jika orang tua itu masih dalam waktu kerja, anak-anak bisa melanjutkan kegiatan sampai pukul 4 atau sebelum jam 5 sore. Nah, sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah setempat. Nah, apabila ingin dilanjutkan, nah berarti anak di pendidikan anak usia dini ini itu masih memiliki aktivitas di sekolah karena terkendala orang tua belum bisa menjemput karena masih dalam lingkungan kerja. Nah, sampai pukul 7. Nah, tetapi secara umum itu pendidikan PAUD itu sekitar 4 jam. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah bermain dan hubungan sosial. Ini menjadi penekanan utama dalam pendidikan anak usia dini di Finlandia. Ya, bahwa bermain dan berinteraksi sosial ini adalah yang sangat penting. Setiap kelas di PAUD ini terdiri dari 10 sampai 20 anak. Nah, dan setiap guru itu maksimal mengawasi 4 sampai 7 anak. Jadi memungkinkan sekali ada kemungkinan bahwa setiap kelas dalam satu kelas itu lebih dari terdiri dari 2 sampai 3 guru. Oke. Terus pendidikan dasar atau pendidikan wajib kelas 1 sampai kelas 9 ini untuk usia 7 sampai 16 tahunan. Nah, itu yang pertama adalah kelas 1 dan kelas 2 ini sebagai fondasi pendidikan. Tahap awal pendidikan dasar berfokus pada adaptasi anak-anak dengan lingkungan sekolah, berinteraksi dengan teman dan guru. Nah, itu yang kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan kelas selanjutnya, kelas 3 sampai kelas 6 itu adalah
pendidikan dasar yang sesungguhnya, karena di sini mulai mata pelajaran mulai disebutkan nih, ada bahasa Inggris, ada bahasa Finlandia, ada matematika, ada eh, ilmu alam, ada olahraga, ada prakarya, ini bisa mulai disebutkan. Dan di kelas 5 ada tambahan bahasa asing biasanya. Nah, di kelas 6 itu diperkenalkan dengan bahasa Swedia, karena bahasa resmi yang digunakan di Finlandia itu adalah bahasa Finlandia dan bahasa Swedia. Oke. Di kelas 7 dan sampai kelas 9 atau kelas atas bahasanya. Nah, selain mata pelajarannya itu semakin beragam, siswa juga ditekankan menguasai pengetahuan serta keterampilan tertentu. Nah, siswa dikenalkan dengan lingkungan dunia kerja, dunia guru, ataupun pembimbing. Nah, ada pelajaran pilihan yang bisa diambil sesuai minat siswa di kelas 8 sampai kelas 9. Okay. Pekerjaan atau apapun bagus dapat membiayai hidup, dan untuk mendapatkan pekerjaan tidak mesti lulus universitas. Terus mata pelajaran rumah tangga, nah, jadi di sana ada mata pelajaran rumah tangga, ini yang melatih siswa untuk hidup mandiri dan bisa mengurus diri sendiri. Jam pelajaran tidak terlalu panjang dan sekolah tidak menekankan nilai atau hasil ujian dan ranking. Oke, terus selanjutnya ada kelas musik. Nah, ini diperuntukkan untuk siswa yang memiliki minat di bidang musik. Ya, misalkan di kelas 3, di kelas 4. Dengan musik dapat menciptakan suasana proses pembelajaran lebih menyenangkan dan tentunya dapat meningkatkan daya kreativitas anak. Oke. Ada juga kelas olahraga. Nah, seperti musik, kelas olahraga ini juga merupakan kelas khusus yang ditawarkan untuk siswa yang gemar berolahraga. Hanya saja kelas olahraga ini pada siswa tingkat 7 sampai tingkat 9. Nah, sekarang pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah ini setara dengan SMA. Ya, ini diperuntukkan untuk yang berumur 15 sampai 19 tahun, ya, sekitar segitu. Nah, sejak kelas 9, siswa telah diarahkan untuk melanjutkan ke sekolah umum atau ke sekolah kejuruan. Jadi sejak pendidikan dasar itu, anak itu sudah diarahkan mau ke sekolah umum atau ke sekolah kejuruan. Nah, kalau sekolah umum, atau di sana itu sebutnya di pendidikan Lugio, berlangsung selama 3 tahun, bisa dipercepat atau diperpanjang sesuai dengan kemampuan siswa, yaitu 2 sampai 4 tahun. Nah, selama 3 tahun itu berjumlah 75 kredit. 30 kredit di tahun pertama dan kedua, ya, jadi totalnya 60 kredit, lalu 15 kredit di tahun ketiga. Nah, di tahun ketiga ini lebih sedikit kreditnya karena untuk mempersiapkan ujian masuk ke universitas. Oke. Sekarang ke pendidikan menengah kejuruan. Nah, ke pendidikan menengah kejuruan. Nah, ini diperuntukkan untuk siswa yang ingin dan siap masuk ke dunia kerja, serta bagi yang ingin melanjutkan ke sekolah tinggi kejuruan atau politeknik. Nah, sekolah kejuruan di Finlandia terdiri dari jenis diploma, ya, yaitu umum, ahli, tingkatnya itu ada umum, ahli, madya, dan spesialis. Nah, yang terakhir, siswa dapat memilih bidang dan jenis diploma sesuai dengan bidangnya masing-masing, kejuruannya masing-masing, tentu sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, selanjutnya adalah sekolah diploma program. Nah, ini sekolah yang bisa nanti melanjutkan ke luar negeri. Nah, ini memiliki kurikulum tersendiri selayaknya tingkat SMA dan berlangsung selama 3 tahun. Nah, dengan memakai bahasa pengantar
bahasa Inggris karena memang tujuannya sekolah ini adalah bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di luar negeri. Nah, program IB ini memberikan ijazah pendidikan internasional, nah, yang memudahkan siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat internasional. Nah, kurikulumnya di IB ini adalah teori ilmu pengetahuan, ya, esai panjang, kreativitas, aktivitas, dan pelayanan. Oke. Selanjutnya itu berkaitan dengan kelas spesialisasi. Nah, siswa itu dapat memilih kelas khusus meliputi kelas musik, kelas olahraga, kelas ilmu alam, dan kelas bahasa. Jadi ketika tidak ingin ke sekolah umum, sekolah kejuruan, itu bisa ke sekolah khusus atau kelas spesialis musik, olahraga, dan kelas bahasa. Oke, sekarang pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi di Finlandia ini merupakan kelanjutan dari menengah atas. Ya, ini sekelas universitas. Yang bisa masuk ke universitas ya sekolah menengah atas umum atau kalau dalam Indonesia adalah SMA, MA. Nah, mahasiswa dapat menempuh sarjana dengan kredit 180 kredit selama 3 tahun dan kemudian bisa melanjutkan dengan tingkat master selama 2 tahun dengan kredit sebanyak 120. Nah, biaya fasilitas dan perolehan di universitas itu gratis. Nah, di situ gratis. Tingkat universitas gratis. Nah, kedua tingkatan itulah yang disebut lulusan universitas. Jadi ke poin kedua itu, nah, setelah melanjutkan 3 tahun di sarjana, itu ada kemudahan dan memang sudah disetting selama 2 tahun untuk mengambil master atau magister. Nah, dan itu yang disebut lulusan universitas. Sehingga mahasiswa Finlandia itu ya memang sebagian besar atau mungkin seluruhnya ya bergelar magister. Nah, program postgraduate itu tidak terikat dengan jadwal perkuliahan kalau di sana. Namun memberi penekanan kepada inisiatif mahasiswa untuk menyelesaikan program penelitiannya. Jadi kalau di Finlandia postgraduate atau magister itu atau di Indonesia itu S2 itu tidak terikat dengan jadwal perkuliahan karena diperuntukkan dan difokuskan untuk menyelesaikan penelitian, proyek penelitiannya. Nah, selanjutnya itu kuliah dokter. Nah, tidak dianggap sebagai mahasiswa lagi kalau di dokter karena merupakan suatu pekerjaan di bidang akademik ya, dan aspek riset dan mengajar. Nah, di mahasiswa doktoral itu tidak ada di Finlandia, bukan menjadi istilah. Nah, bagian bidang perkuliahan hampir sama dengan jurusan di Universitas Indonesia. Ada tematika, bahasa, jurusan teknologi, sama. Sekarang ke politeknik, sekolah tinggi politeknik merupakan kelanjutan dari sekolah menengah kejuruan agar siswa memperdalam pengalaman pekerjaan dengan lebih memperbanyak praktek daripada teori. Nah, biaya fasilitas dan proses perkuliahan di politeknik sama dengan universitas, yaitu gratis. Oke. Nah, dalam 3,5 sampai 4,5 tahun pelajaran, mahasiswa harus menyelesaikan sebanyak 210 kredit dengan rincian ini. 139 kredit mata kuliah pelatihan profesional, 58 kredit mata kuliah umum, dan 13 kredit mata kuliah pilihan. Nah, pembagian bidang kejuruan itu hampir sama dengan politeknik di Indonesia. Oke, itu sistem pendidikan di Finlandia secara umum, ya. Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, umum ataupun kejuruan. Yang umum diperuntukkan menuju ke universitas,
magister dan doktoral, sedangkan ke sekolah menengah kejuruan itu diperuntukkan untuk ke politeknik atau anak-anak yang siap bekerja. Oke. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua ini berkaitan dengan strategi praktek pembelajaran yang efektif ala Finlandia. Nah, ini penulis ambil dari buku karangan Timon Dide Walker. Nah, ini berkaitan dengan mengajar seperti di Finlandia, teach like Finland. Nah, merupakan implementasi yang strategi atau strategi pembelajaran yang sederhana berupa langkah-langkah praktis, ya, bagaimana memasukkan kebahagiaan dan hal-hal yang menyenangkan di sekolah. Jadi, dasar strategi praktek pembelajaran di Finlandia itu adalah kebahagiaan. Bagaimana siswa itu bahagia dan bagaimana siswa itu senang di lingkungan sekolah. Oke. Yang pertama, itu adalah menjaga kesejahteraan. Nah, caranya bagaimana? Itu dengan mengistirahatkan otak. Ya, setiap 15 menit dari pembelajaran 45 menit itu istirahat. Nah, istirahat ini akan membuat siswa lebih fokus saat di kelas. Jadi tidak ada 3 jam atau 5 jam di dalam kelas terus belajar terus, tidak ada. Pasti ada jeda untuk istirahat. Nah, beban mengajar di Helsinki ini Helsinki ini tempat pengarang buku mengajar sebenarnya. Itu selama 24 jam setiap minggu. Artinya jika 15 menit istirahat, hanya 18 jam tatap muka setiap minggu. Oke. Terus yang kedua adalah belajar sambil bergerak, di mana ada gerakan yang namanya finish school to on to move. Hal ini bisa diterapkan guru dalam proses pembelajaran, misalkan melalui pembangkit energi, menyelesaikan tugas dengan berdiri, atau mengganti kursi dengan bola-bola senam. Jadi kursinya untuk di sekolah dasar, di taman kanak-kanak ini bukan kursi yang terbuat dari kayu misalnya. Nah, atau yang formal-formal begitu ya. Ya. Juga diterapkan ketika masa istirahat itu dapat disediakan media permainan yang aktif dan berbau fisik. Yang kedua adalah recharge pulang sekolah. Nah, memberi pekerjaan rumah seminimal mungkin yang diperlukan. Jadi kalau ada yang bilang di Finlandia apakah ada PR? Ada. Nah, tetapi PR-nya itu sangat sedikit dan mudah untuk dikerjakan. Sehingga siswa itu memiliki waktu untuk lebih banyak mengisi ulang tenaga di malam harinya. Tidak ngelembur mengerjakan PR, tidak. Nah, menyederhanakan ruangan. Nah, ruangan yang sederhana ini menjadi ruangan yang tidak ribet. Nah, alasannya itu sederhana. Tembok ruang kelas hanya dipasang karya anak terbaik sebagai penghargaan. Nah, dia hanya hal-hal yang terbaik yang dipasang. Mengurangi waktu untuk membuat pajangan di kelas. Dengan memajang lebih sedikit itu artinya sangat baik. Karena memang yang terbaik aja yang dipasang. Nah, terus lebih sedikit barang akan mengurangi rangsangan dari luar. Sehingga ruangan yang sederhana itu sangat penting. Cara selanjutnya adalah menghirup udara segar. Nah, kualitas ventilasi ruangan yang baik dan udara yang baik pula akan mempengaruhi aktivitas kegiatan kognitif peserta didik. Nah, ini ada beberapa saran bahwa anak yang terkena cahaya matahari langsung secara alami, mereka itu menunjukkan performa yang lebih baik. Nah, berkaitan dengan suhu belajar yang baik itu antara 19 derajat Celcius dan 24 derajat Celcius ini di Finlandia. Ya.
Nggak tahu kalau di 19 derajat Celcius di Indonesia itu mungkin akan sedikit kedinginan. Nah, masuk ke alam liar. Nah, alam itu dapat membantu anak belajar membangun kepercayaan diri mereka, mengurangi gejala gangguan hiperaktif akibat kurangnya perhatian, menyenangkan anak, dan membantu untuk tetap fokus. Terus yang selanjutnya adalah menjaga kedamaian. Oke. Nah, terus bagaimana cara meningkatkan rasa bahagia dan rasa senang anak di kelas, yaitu memupuk rasa memiliki. Nah, salah satu bahan utama kebahagiaan adalah rasa memiliki dan rasa saling terhubung di dalam kelas. Nah, bagaimana memupuk rasa memiliki? Pertama, mengenali setiap anak. Oke. Terus yang kedua, guru itu harus bermain dengan anak, ya, tidak usah sungkan. Nah, siswa diberi waktu untuk menikmati hasil karya mereka, ya, merayakan apa yang telah mereka pelajari. Ya. Jadi setelah siswa itu membuat proyek, ya, atau misalkan setelah siswa misalkan praktek memasak itu, ya silakan siswa diperkenankan untuk menikmati 15 atau 20 menit itu menikmati hasil masakan. Nah, itu cara saja. Terus mengejar mimpi kelas. Ya. Usahakan di dalam kelompok kelas itu mempunyai tujuan. Misalkan mempunyai agenda kemah kelas atau pameran kelas, kegiatan sosial lainnya, atau mungkin galang dana. Nah, terus selanjutnya adalah menghapus bullying. Nah, Finlandia itu menerapkan program anti-bullying bernama KIVA. Nah, program ini memberikan pelatihan pada guru dan juga pada siswa melalui beberapa instruksi. Nah, melalui bantuan program komputer. Jadi, program bullying ini juga diterapkan kepada guru sebagai antisipator di sekolah dan juga kepada siswa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara memupuk rasa memiliki, yaitu berkawan. Guru dapat membentuk kelompok kelas 8 dengan kelas 6. Nah, ini kayaknya hal-hal yang belum pernah dilakukan di kelas Indonesia. Guru mungkin sewaktu-waktu guru itu membentuk kelompok kelas yang terdiri, ya, kelompok yang terdiri dari kelas 8 dan kelas 6, atau yang lebih kecil misalkan kelas 2 dengan kelas taman kanak-kanak dalam satu sekolah. Nah, kelompok itu dapat digunakan dalam permainan. Jadi di dalam satu kelompok dalam bermain itu terdiri dari anak kelas 8 dan anak kelas 6, atau anak kelas 2 dan anak tingkat taman kanak-kanak. Nah, ataupun dalam hal menyelesaikan proyek dan petualangan. Nah, ini membuat siswa yang lebih tua akan menjadi penjaga teman kecilnya atau siswa yang lebih kecil dan menjadi panutan, dan ini akan meningkatkan rasa memiliki. Ya. Itu konsep berkawan. Sekarang adalah mengajarkan kemandirian. Rasa kemandirian adalah bahan dasar kegembiraan yang utama. Nah, anak Finlandia itu telah diberikan kesempatan mandiri sejak di rumah dan melakukan banyak hal sendiri tanpa bantuan. Nah, bagaimana mengasah kemandirian? Itu pertama, mulai dengan kebebasan. Berikan kebebasan siswa. Misalkan, siswa diberi kesempatan untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Siswa juga diberi kesempatan untuk memberikan saran media apa yang digunakan untuk belajar di kelas. Siswa juga diberi kesempatan untuk memilih bagaimana hasil belajar mereka diukur, misalkan menggunakan aplikasi Kahoot atau aplikasi digital lainnya. Nah,
Cara selanjutnya adalah meninggalkan batas. Nah, dasarnya adalah waktu yang fleksibel di jam sekolah, sehingga hal-hal penting dapat dimasukkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini jadwal pelajaran yang lebih fleksibel. Oke, menawarkan pilihan. Nah, siswa lebih sering ditawarkan pilihan. Oke. Nah, bagaimana cara mengajarkan kemandirian selanjutnya? Buat rencana bersama siswa. Jadi siswa itu benar-benar diikut sertakan dalam proses pembelajaran. Oke. Terus yang selanjutnya adalah buat menjadi nyata. Buat ini adalah berkaitan dengan proyek kelas yang merupakan interpretasi dari materi belajar. Tujuannya adalah untuk mempromosikan tujuan belajar. Jadi setiap tujuan belajar itu harus ada realnya ini. Hasilnya apa? Tuntutan tanggung jawab. Nah, sebagai guru memiliki sebuah peran penting yaitu untuk menyuburkan ruang kelas di mana para siswa mendapatkan kebebasan yang cukup untuk bertanggung jawab dan atas pelajaran mereka sendiri. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah berkaitan dengan penguasaan akan kompetensi, strategi-strategi penguasaan akan kompetensi. Nah, untuk menjadi bahagia, salah satu hal mendasar yang harus kita miliki adalah kompeten dalam suatu bidang tertentu. Nah, karena penguasaan akan suatu hal adalah kebutuhan kita atau kebutuhan murid. Nah, beberapa strategi mengelola kelas untuk mengembangkan penguasaan akan kompetensi. Ada ajar yang pertama nih, jadi ada sekitar 7. Yang pertama adalah berkaitan dengan ajarkan hal-hal yang mendasar pada siswa. Nah, gunakan buku pegangan pada siswa, buku instruksi kerja misalkan. Nah, manfaatkan teknologi dalam hal pembelajaran. Nah, terus masukkan musik. Nah, masukkan musik ini misalkan ketika pergantian kelas itu ada bel itu berupa musik, pergantian jam pelajaran itu berupa musik. Terus selanjutnya adalah menjadi pelatih. Nah, ini dalam sisi guru. Guru itu ketika misalkan proyek itu cobalah berkeliling ke kelompok-kelompok, menanyakan apa kekurangan, apa yang kendala yang dialami oleh siswa dalam mengerjakan proyek, tawarkan bantuan dan berikan semangat. Nah, itu menjadi pelatih. Terus buktikan pelajaran. Nah, ini berkaitan dengan siswa itu harus membuktikan apa yang telah mereka kuasai. Misalkan bisa bernyanyi, ya silakan bernyanyi, dan itu ada prakteknya. Oke, terus mendiskusikan nilai. Nah, ini berkaitan dengan hal yang harus diketahui siswa, bagaimana siswa akan mendapat nilai yang terbaik. Bagaimana siswa misalkan mendapat nilai yang sedang, itu pada tingkat seperti apa. Bagaimana ketika siswa mendapat nilai yang buruk itu pada tingkat yang seperti apa pada siswa. Nah, ini penguasaan akan kompetensi. Terus membangun pola pikir. Nah, ini merupakan strategi pola pikir yang dibangun adalah pendekatan berorientasi pada kelimpahannya, di mana ada ruang bagi setiap orang untuk tumbuh daripada menekankan kelangkaan. Jadi kemenangan saya akan berujung pada kekalahan orang lain. Nah, jadi pola pikir ini itu pendekatan yang berorientasi kepada bahwa semua anak itu harus unggul.
berdasarkan dengan bakat dan minat masing-masing siswa. Oke. Nah, hal ini dalam rangka menumbuhkan kegembiraan dalam kelas. Cara pertama itu adalah mencari flow. Nah, merupakan keadaan seluruh diri Anda melibatkan dan Anda sedang menggunakan keterampilan sebelumnya, sehingga secara intrinsik memuaskan, total fokus terarah pada tujuan, ya, berusaha kita capai penuh tuntutan dan layak. Nah, ini berarti menghilangkan seluruh potensi yang mengganggu ketika kita sedang bekerja atau ketika kita sedang belajar atau ketika kita sedang mengajar, misalkan meninggalkan HP, ya, tidak chattingan dan macam-macam. Nah, yang selanjutnya adalah strategi berkulit tebal. Nah, adalah kondisi yang harus percaya diri dalam keahlian yang dimilikinya, baik sebagai seorang guru. Seorang guru pun juga harus percaya diri bahwa dia adalah guru yang profesional. Nah, dengan ini akan melindungi kita tetap bahagia ketika menghadapi masalah. Jadi tidak gampang menyerah, tidak gampang loyo. Nah, oke. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita membangun pola pikir adalah lewat kolaborasi kopi, maksudnya adalah kolaborasi yang santai. Nah, lewat kolaborasi yang santai dapat membuat seorang guru ataupun siswa tetap bahagia. Nah, misalkan nih pada sisi guru, dapat dilakukan melalui tim teaching, berbagi tugas mengajar dalam kelompok, menyelesaikan permasalahan hingga ngopi bareng misalkan, dengan seperti itu. Jadi kondisi mengajar guru itu santai, ya, dan tentunya bahagia. Selanjutnya adalah mendatangkan ahli ke kelas. Nah, tidak harus dari luar sekolah sebenarnya kalau seorang ahli. Bisa rekan guru, orang tua siswa, alumni, ya, atau orang-orang di lingkungan kelas yang dianggap ahli. Nah, maka ya, Anda mengirimkan sebuah pesan kepada siswa bahwa Anda sedang belajar dari orang lain. Nah, sikap seperti ini memudahkan guru untuk memandang siswa sebagai ahli juga. Oke. Nah, luangkan waktu berlibur. Nah, dalam overwhelming, ini menjelaskan bahwa bekerja selama 40 jam dan mengambil seluruh waktu libur dan mengatur waktu libur dan waktu yang bisa dihubungi oleh klien, misalnya, itu memiliki kepuasan pekerjaan lebih tinggi dan hidup kerja yang lebih seimbang. Nah, terus yang terakhir, strategi untuk membangun pola pikir, tentunya untuk mendukung kebahagiaan dan kesenangan di dalam kelas dari sisi guru dan juga siswa itu adalah jangan lupa bahagia. Nah, kelas-kelas di Pennsylvania itu menerapkan kurikulum kebahagiaan dengan 10 life skill non-akademik. Misalkan seperti kepenuhan diri, apa saja kebutuhan diri, hubungan interpersonal, dan kesadaran diri. Nah, selanjutnya, kesejahteraan siswa dan nilai tes standar didorong oleh kurikulum kebahagiaan. Maksudnya adalah kesejahteraan siswa dan juga hasil nilai siswa itu dipengaruhi oleh kebahagiaan. Nah, meningkatkan kesejahteraan itu sama saja dengan meningkatkan pencapaian akademik. Nah, itu beberapa strategi mengajar ala Finlandia, ya. Tentunya strategi-strategi ini diperuntukkan untuk membangun kebahagiaan
dan juga kesenangan siswa di kelas. Oke, demikian penjelasan saya berkaitan dengan sistem pendidikan secara umum di Finlandia dan juga strategi implementasi pengajaran guru ala Finlandia yang saya ambil dari 2 buku. Apabila ada kekurangan, misalkan ada kebingungan dalam isi ataupun yang lainnya, itu saya mohon maaf dengan yang sebesar-besarnya. Dan apabila yang ingin disampaikan, kritik disampaikan, masukan, silakan berikan masukan, kritikan yang membangun, bisa disampaikan langsung baik ataupun secara chat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.